swab juga. Bahkan ini Pak yang terbaru yang saya lihat di Instagram Pemkab Sopeng itu pertanggal 29 Juni itu mengeluarkan petunjuk teknis pembatasan keluar masuk Kabupaten Sopeng dan itu akan berlaku sampai 14 Juli. Itu Pak, kita penasaran itu nanti sanksinya akan seperti apa jika tidak mematuhi petunjuk teknis ini, apalagi salah satu isinya adalah setiap orang yang mau keluar yang masuk khususnya di Sopeng itu wajib membawa surat bebas COVID, wajib menggunakan masker dan lain-lain. Itu sanksi paling berat atau sanksi paling berat lah Pak. Nanti itu yang diberikan kepada mereka yang melanggar ini itu seperti apa Pak? Karena saya belum baca di aturannya. Sebenarnya itu kan bagian dari strategi untuk mendisiplinkan masyarakat, kemudian juga mengajak daerah lain untuk sama-sama apa yang kami lakukan. Jadi intinya, ketika semua diberlakukan seperti ini, maka semua yang orang beraktivitas di setiap wilayah pasti sudah ada jaminan bahwa mereka bebas. Karena saya tidak bisa bayangkan kalau cuma Sopeng saja melakukan seperti ini, yakin dan percaya tidak akan mungkin selesai ini masalah. Kami 2 bulan bekerja mensterilkan, alhamdulillah selesai. Tapi masyarakat kita juga terkadang tidak jujur. Contoh kemarin ada yang dari Makassar. Ternyata setelah ditanya katanya cuma jalan-jalan ke Makassar. Ternyata ditelusuri dia pergi membesuk keluarganya yang positif. Ini yang membawa akhirnya satu keluarga di Sopeng itu kena. Ada juga yang melayat. Yang terakhir ini melayat keluarganya di Makassar. Kembali satu keluarga lagi kena. Ditanya, dia menyangkal. Ini yang persoalan juga, kejujuran ini penting. Agar kami bisa mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi. Sopeng ini sekarang juga sudah mempersiapkan, setiap desa nanti ini sudah ada 7 desa yang kita siapkan, karena kita sudah mulai kerja, untuk ada beberapa, pertama informasi, rumah informasi, kemudian juga ada rumah kita siapkan kalau ada yang karantina, sambil menunggu tim medis kita datang, ada transit dulu, ada rumah yang kita siapkan di setiap desa nanti untuk jangan sampai dulu kemana-mana sebelum ada hasil. Itu yang kita lakukan di Sopeng. Artinya kami tidak pernah mau menyerah dengan kondisi apapun, tapi kalau tidak ada kesadaran masyarakat, ini sangat penting untuk kita sosialisasikan terus. Karena tidak boleh kita juga berhenti mengingatkan masyarakat. Karena itu kewajiban kita memang seperti, dan masyarakat juga ya. Ibaratnya satu keluarga biasanya ada memang anak-anak kita yang nakal. Tapi untuk sanksi, kami ke depan pasti ada sanksi. Akhirnya nanti kalau tidak bisa, maka kami harus melakukan manajemen tegak. Apa boleh buat? Anda tidak boleh keluar. Tidak boleh beraktivitas demi keselamatan kita bersama. Itu kira-kira nanti ke depannya kita akan berlakukan. Jadi pelan-pelan dulu kita coba. Betul-betul. Ini Sopeng ini jadi bahan perbincangan banget ini Pak, dinilai paling sukses mengatasi COVID ini. Apalagi per tanggal 12 Juni lalu, Sopeng berhasil mencatatkan diri sebagai kabupaten kota pertama di Sulawesi Selatan yang berhasil 0 angka positif corona. Itu sebenarnya seperti apa, bagaimana Bapak bisa melakukan ini, bisa sampai 0 positif? Bagaimana komunikasi Bapak ke Forkompinda, bagaimana komunikasi Bapak ke camat sampai ke RT hingga ini bisa teratasi ini Pak sampai 0. Saya kira ini adalah sesuatu yang sulit, apalagi ini Bapak belum masih sendiri, belum ada wakil bupati, gimana ini Pak? Kita butuh banget ini Pak bocorannya. Seorang diri tapi sanggup berperang melawan corona bersama pejabatnya di Kabupaten Sopeng. Jadi pertama saya itu menyampaikan bahwa kepada teman-teman ASN dan semua unsur yang kami miliki termasuk Forkopimda, bahwa ibaratnya peperangan ini tidak boleh, tidak harus semuanya ikut bertempur. Artinya yang kami kerja ini selama kurang lebih 2 bulan, kita kerja bagaimana target kita menyelesaikan ini. Pokoknya
kita dikasih akal oleh Tuhan, kekuatan oleh Tuhan, itu jangan disia-siakan. Jadi kita berikan semangat terus. Akhirnya alhamdulillah, walaupun ada beberapa masyarakat yang mungkin menganggap kami tidak populer, kebijakan-kebijakan yang kami lakukan, tidak apa-apa. Saya katakan tidak apa-apa, aku benci saya. Apalagi situasi sebegini kan menjelang pilkada. Tentu juga kalau memang kebijakan salah, maka masyarakat pasti akan marah dan tentu tidak respect pada saya. Tapi saya tidak peduli itu. Saya tidak memikirkan itu. Yang saya pikirkan sekarang bagaimana masyarakat saya bisa terlindungi. Persoalan ada yang marah, ada yang jengkel, itu soal kedua. Yang penting sekarang bagaimana kita selesaikan hari ini dan ke depan jangan sampai nanti ini menyebar. Memproteksi semua potensi penyebaran ini dengan kekuatan yang kami miliki, ya alhamdulillah kebersamaan kita berbagi tugas, semua OPD berjaga di perbatasan. Muspida tidak pernah berhenti berpikir mengatur strategi dengan kami. Langkah-langkah yang kami harus lakukan hari ini, pagi ini, siang ini, malam ini, tidak pernah kita berhenti berpikir bagaimana, apalagi. Jadi terkadang sambil jalan kita diskusi. Nah, di sana ada lagi kasus masalah begini. Bagaimana menertibkan masyarakat, bagaimana pasar, bagaimana warung kopi, bagaimana orang yang begadang, dan lain sebagainya. Jadi banyak, kompleks sekali masalah, tapi alhamdulillah kami bisa selesaikan. Tahap pertama itu cuma persoalan ketika masyarakat diberi kebebasan, kebablasan. Tapi tidak apa-apa, kami tidak pernah mau menyerah. Silakan, situasi apapun, kondisi apapun yang kami hadapi hari ini, kami tetap berjuang. Kami tetap bersandar kepada Sang Pencipta, bahwa Tuhan tidak tidur, pasti melihat apa yang kami lakukan. Namun demikian, apa yang kami kerjakan juga tanpa didukung oleh masyarakat, pasti akan tidak maksimal. Itu kira-kira. Tapi mungkin Bapak bisa berbagi kepada kita, mungkin ada juga pejabat yang menyaksikan video kita ini, seperti apa pola kerja hingga ke bawah itu, Pak? Sampai ke kepala desa, seperti apa pola komunikasi dan penerapannya gitu, Pak? Alur kerjanya gitu, Pak, seperti apa? Jadi begini, kami karena di struktur pemerintah itu kan lengkap. Saya sebagai bupati ada sekda, ada asisten, ada ahli, ada kepala dinas atau OPD, ada camat, ada desa, ada kepala dusun, ada RT, RW. Ini fungsikan semua dalam artian beri kepercayaan kepada Pak Sekda, beri kepercayaan kepada asisten, beri tanggung jawab. Misalnya saya beri tanggung jawab kepada staf ahli, asisten bertanggung jawab di tiap kecamatan, masing-masing tanggung jawabnya ke kecamatan, misalnya 2 kecamatan, kemudian camat ke desa, itu mengontrol. Kita bayangkan waktu pertama kami lakukan pembatasan di perbatasan, 362.000 jiwa orang kita deteksi lebih banyak dari penduduk Sopeng yang hanya 240.000 jiwa. 5.800 yang masuk, yang kita tracking, kita periksa, kemudian 200 lebih kita swab, 363 yang pendatang ini kita swab, kemudian kami mengambil sampel di setiap desa 10 orang, lebih 1.000 swab ini kita bertahap, mulai dari yang positif, kemudian pendatang, untuk lebih meyakinkan lagi bahwa kita lakukan survei, mengambil sampel dengan latar belakang yang berbeda-beda di setiap desa kelurahan. Alhamdulillah itu yang kami lakukan untuk memastikan bahwa situasi kita bisa kendalikan. Karena kalau tidak ada data susah juga. Kemudian ya, kalau pentingnya kita kan agak kurang pemahaman kita tentang masalah ini. Kebetulan banyak orang Sope yang pintar. Itu kita libatkan. Jadi intinya penanganan COVID ini libatkan ahli. Libatkan ahli. Kan banyak ahli-ahli di sini. Libatkan semua. Kemudian rekomendasinya kita jalankan, di samping kita kolaborasi dengan
elemen lain. Saya yakin bisa. Ahli kita luar biasa. Nah, kita sekarang ini intinya wabah seperti ini sebenarnya sederhana rumusnya. Karantina, isolasi. Itu rumus wabah itu begitu saya sebenarnya. Tapi karena kehidupan ini tidak bisa berhenti dengan kegiatan yang banyak, tentu kita punya cara. Intinya sebenarnya bagaimana membatasi gerakan orang-orang yang punya penyakit itu. Nah, ini yang kita lakukan. Tapi tetap kita melibatkan ahli-ahli yang ahli virus, ahli yang lainnya untuk kita jadikan pedoman untuk menjalankan itu. Nah, itu yang kami kerjakan di Sopeng. Tapi sebagai seorang diri jadi kepala pemerintahan ini Pak, kita juga penasaran apa kerjanya banyak banget ini Pak, menghadapi corona, harus kontrol ini, kontrol itu, memeriksa ini, memeriksa itu. Apa sejauh ini ada temuan kendala dari Bapak sendiri, seorang diri mengurusi Kabupaten Sopeng, sampai berhasil 0 kasus kemarin Pak di 12 Juni, baru bertambah lagi setelah dibawa oleh orang dari Makassar itu Pak. Jadi kalau masalah ini kan saya cuma menganggap ada seninya, ada seninya. Artinya disitulah kami diuji, ditantang untuk menghadapi situasi. Apapun kita harus kerjakan. Pertama yang saya lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa keselamatan, kekuatan, insya Allah bisa. Karena latar belakang saya kan memang selalu berhadapan dengan situasi yang menantang. Misalnya selama hidup saya ini kan selalu ibaratnya mandiri. Walaupun situasi di keluarga yang terjadi pada saat itu ya dengan karakter saya mungkin yang selalu memang mau menantang situasi. Ya, alhamdulillah saya dengan pengalaman-pengalaman bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang saya hadapi. Itulah modal saya di pemerintahan itu. Tapi saya melakukan ini sebenarnya tidak sendiri. Itu yang tadi saya katakan bahwa saya didukung oleh orang-orang yang punya semangat yang sama, kemudian komitmen yang kuat. Jadi saya tidak merasa sendiri. Saya punya Forkopimda yang luar biasa membantu saya. Kemudian pendamping-pendamping saya di pemerintahan, mulai dari Sekda sampai semua jajaran pemerintahan, termasuk teman-teman pers, teman-teman LSM, itu semua kita libatkan. Sehingga saya merasa bisa menyelesaikan ini, karena saya juga tidak pernah merasakan diri saya bahwa saya ini dipunggawa. Saya ini bagian dari mereka, bukan seperti seorang pimpinan yang selalu mau berlebih penghargaan dari orang. Saya biasa-biasa saja. Artinya prinsipnya yang membedakan hanya jabatan dan situasi. Insya Allah saya akan menjadi seperti mereka lagi, seperti rakyat biasa, karena senang tidak senang pasti akan tiba masanya, sama dengan ajal akan berpisah dengan tubuh. Itu kira-kira yang menjadi motivasi bagi saya, sehingga saya merasa bahwa tentu selama ini memang saya itu jarang di kantor. Saya banyak-banyak memang di lapangan. Jadi biasa 1 bulan, 2 bulan saya tidak pernah injak kantor. Tapi di lapangan biasa sampai pagi, malam, malah bermalam di lapangan. Jadi setelah kondisi seperti ini tidak ada yang luar biasa, karena memang kita sudah terbiasa di lapangan. Itu kira-kira.